Semua agama benar. Jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Ini yang disampaikan liberal. Ini yang disampaikan Islam Nusantara yang berawal daripada orang-orang kufar untuk menghancurkan akidah kita, saudara-saudara. Kalau sempat keracunan dengan syubhat ini, kau bukan yang dulu lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Ghuraba Rawamangun yang dimuliakan Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Inilah statement Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Statement ini menegaskan bahwa semua manusia, saya, engkau, kami, kalian, kita semua yang namanya manusia tanpa kecuali, apakah dia dari kalangan Yahudi, dia dari kalangan Nasrani, dia dari kalangan Hindu, dari kalangan Buddha, Konghucu, apalagi umat Islam, dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitrah ketauhidan. Kalau demikian, bicara manusia asalnya muwahhidun, adalah mentauhidkan Allah. Tidak ada manusia dilahirkan dalam keadaan musyrik. Tidak ada manusia dilahirkan dalam keadaan kafir. Semua manusia, semua anak cucu Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitrah ketauhidan, membawa akidah yang sahihah. Ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berawal daripada apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172 yang kita bacakan tadi. Allah berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak cucu Adam dari sulbi mereka.
dan Rabbmu mengambil kesaksian dari roh mereka. Seraya Rabbmu berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Ketika itu qalu bala syahidna, semua manusia, semua kita menjawab sepakat, benar ya Allah, Engkaulah Rabb kami dan kami menyaksikan, kami bersaksi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini semua kami lakukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah agar di hari kiamat nanti kalian tidak lagi mengatakan, sesungguhnya kami termasuk yang lalai tentang ini ya Allah. Lali aku lupa ya Allah, aku lupa waktu disulbi orang tuaku. Maka sekarang diingatkan oleh Allah bahwa kita pernah bersaksi, kita pernah bersyahadat ketika di alam roh. Sebelum lahir kita sudah bertauhid, sebelum lahir kita sudah bersyahadat. Sepanjang kita tidak murtad, maka tidak perlu bersyahadat kembali. Fitrah ketauhidan inilah yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahwa ketika Allah memperlihatkan kepada hambanya bagaimana Allah mau mengampuni dosa-dosa hambanya, diawali dengan diperlihatkan 99 catatan, yang satunya seluas mata memandang. 99 catatan dosa, per lembarnya seluas mata memandang. Subhanallah, banyak banget dosanya. Tapi kemudian ketika dihadapkan dengan mizan, dengan timbangan, diletakkanlah 99 catatan dosa tadi dalam satu daun timbangan, dan kemudian dikeluarkanlah bitaqah. Bitaqah itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata 99 catatan dosa itu jomplang. Lebih berat la ilaha illallah, lebih berat fitrah ketauhidan yang dibawa sejak lahir daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, bukan berarti memperlapang kandang musang, bukan berarti membebaskan umat silahkan berbuat dosa, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud, setelah dosa-dosa yang besar kita bertaubat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Ketika masih ada tersisa dosa-dosa yang di luar kemampuan kita, di luar kesadaran kita, maka Allah akan mengampuni dengan caranya sendiri. Bukan berarti kita bebas membuat dosa, saudara-saudara. Tapi itu pun kalau kita bisa menjaga fitrah ketauhidan, menjaga akidah dengan baik. Sebaliknya, ketika tidak bisa menjaga fitrah ketauhidan yang memang bening dan sensitif seperti kaca, gampang pecah, gampang rusak, maka dalam ilmu akidah kita mengenal nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ketika akidah rusak, ketika tauhidnya hancur, fitrah ketauhidannya sudah hancur berantakan, luluh lantang, maka kau bukan yang dulu lagi. Bisa jatuh kepada musyrikan, bisa bergabung dengan Yahudi, bisa bergabung dengan Nasrani, bisa bergabung dengan Majusi. Yang jelas fitrah ketauhidan sudah tidak ada lagi. Kalau demikian, hakikatnya bukan manusia lagi, karena manusia itu identitasnya, ciri khasnya adalah muwahhidun, mentauhidkan Allah. Karena memang Allah juga mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ai liwahidun, artinya untuk mentauhidkanku.
Ketika kita tidak lagi mentauhidkan Allah, ketika sudah musyrik mempersekutukan Allah, berarti kita bukan lagi manusia yang diciptakan Allah, kita bukan lagi yang dulu lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kehancuran akidah? Dari mana kehancuran tauhid? Insyaallah kita lanjutkan pada khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ikhwana fid din, azakumullah. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari tadi. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani au yumajjisani. Maka peran kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung memang ayah bundanya Yahudi, maka dia disekolahkan ke sekolah perguruan Yahudi. Memang orang tuanya Nasrani, Katolik ataupun Protestan, maka disekolahkan ke gereja. Jadilah anak menjadi Nasrani. Atau karena memang orang tuanya Majusi, maka diajaklah anaknya beribadah kepada api. Atau secara tidak langsung, karena kealpaan orang tua, karena kelalaian ayah dan bunda, tidak mensuplai anaknya dengan pelajaran akidah yang sahihah, dengan pelajaran tauhid. Matematika hebat, fisika cum laude, IPA jangan tanya lagi, bahasa Inggris, bahasa Mandarin semuanya hafal, tapi akidah rapuh, tauhidnya lemah. Inilah yang sering terombang-ambing saudara-saudara dengan gelombang-gelombang yang ada. Sebagaimana dikatakan oleh Luqmanul Hakim, ad-dunya bahrun amikun, dunia itu adalah lautan yang penuh gelombang. Maka tidak jarang kaum muslimin di 2 bulan ini adalah bulan percobaan, bulan fitnah, Desember dan Januari. Karena tidak ada pembinaan tauhid, tidak ada pendalaman akidah, maka akidahnya dihempaskan oleh gelombang Natal bersama, hanyut dengan badai selamat Natal. Belum pulih, dihempaskan oleh gelombang Natal, masuk Januari, akidahnya kembali meledak seiring meledaknya petasan dan kembang api. Tauhidnya pun tidak ketinggalan rusak dengan ditiupnya trompet. Mungkin secara lisan kita mengungkapkan Islam yes, kafir no, tapi kenyataan saudara-saudara, apa yang dilakukan ketika pergantian tahun baru? Islam no, kafir yes. Mari kita buktikan. Ketika datang panggilan azan di masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak semua kaum muslim yang berangkat ke masjid
Yang main catur masih tetap main catur, yang nonton masih menonton, yang ngobrol masih ngobrol. Tidak melangkah ke masjid, tidak mengindahkan panggilan Allah. Tapi ketika panggilan Yahudi yang datang, pergantian tahun baru, trompet, maka kaum muslimin sebagian ikut bersama-sama merayakan tahun baru, bahkan rela begadang menunggu jam 00. Padahal sebelumnya ketika diajak tahajud, seakan ada lem di mata ini tidak mau dibuka. Tapi ketika tahun baru menunggu jam 00, matanya melotot seperti bola pingpong. Kalau demikian, teori tadi Islam yes kafir no sudah berbalik menjadi Islam no kafir yes. Inilah yang kita katakan kau bukan yang dulu lagi. Perhatikan warning dari Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Kalau kalian mengikuti ajakan orang-orang kafir, baik yang langsung mereka sampaikan atau melalui mulut-mulut liberal yang sekarang berganti nama, berganti baju dengan Islam Nusantara. Apa kata mereka? Kita jangan terlalu ekstrim. Kita toleran, kita damai. Lalu caranya? Ya bagaimana musimnya? Musim Syawal, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Desember, Natal bersama atau ucapkan selamat Natal. Inilah indahnya perbedaan. Perbedaan dalam kesatuan. Semua agama benar. Jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Ini yang disampaikan liberal. Ini yang disampaikan Islam Nusantara yang berawal daripada orang-orang kufar untuk menghancurkan akidah kita, saudara-saudara. Kalau sempat keracunan dengan syubhat ini, kau bukan yang dulu lagi. Kau bukan lagi muwahhidun. Kau telah berganti dengan musyrikun, mempersekutukan Allah. Karena dengan mengucapkan selamat Natal, berarti engkau telah mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, bahwa Nabi Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Padahal Yesus Isa Al-Masih tidak lebih daripada hamba dan Rasulullah. Ketika akidah sudah tercampur dengan kesyirikan, jangan ngimpi untuk masuk surga, saudara-saudara. Buka Al-Maidah surah yang kelima ayat 72. Innahu may yusyrik billah, barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak satupun yang akan menolong orang-orang yang zalim itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudara-saudara, kalau kemarin sempat mengucapkan selamat Natal, kalau kemarin ikut andil dengan pergantian tahun, menunggu jam 00, segeralah bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Semoga akidah kembali bersih, semoga tauhid kembali utuh, dan tahun depan jangan ulangi lagi. Mudah-mudahan kita bisa menjaga fitrah ketauhidan, kita bisa menjaga akidah yang sahihah. Ini aset termahal. Ini bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan akidah sahihah, dengan fitrah ketauhidan inilah Allah akan mempersilahkan kita masuk ke dalam surganya. Tanpa membawa akidah yang sahihah, tanpa membawa fitrah ketauhidan atau fitrah yang sudah hancur berantakan, jangan mimpi untuk masuk surga, saudara-saudara. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. لله رب العالمين الرحمن الرحيم